Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Afif dan Nur, konten yang berisi tentang pengetahuan dan juga pendidikan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Hujurat dan hadis-hadis tentang keragaman. Ini adalah materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6 yang nanti akan menjadi materi ujian. Pengen ujiannya bagus nilainya? Simak video ini baik-baik. Yang pertama, materi kita tentu saja sesuai dengan judul, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis keragaman. Tujuan dari pembelajaran ini atau tujuan dari kalian nonton video ini, yang pertama, kalian bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan tartil. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Hujurat. Yang ketiga, nanti kalian bisa berlatih menulis. Yang keempat, menghafal Surah Al-Hujurat. Dan yang keenam, membaca hadis tentang keragaman dengan baik. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, mari kita baca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Nah, silakan kalian tirukan baik-baik bacaan yang tadi sudah Bapak contohkan. Kalau masih kesulitan, coba kita baca secara terpisah atau terpotong-potong. Perhatikan baik-baik cara membaca. Ya ayyuhan nasu. Nun tasdid yang ada warna merah ini harus didengungkan dengan dengung yang lama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqna. Nah, qafnya ini, qaf sukunnya ini harus dimantulkan. Khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, silakan sejenak kalian pause video ini, kemudian bacalah potongan-potongan ayat ini sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan. Berikutnya, mari kita mengenal arti per kata dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama ada kata Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa
unsa dan perempuan. Waja'alnakum dan menjadikan kalian syu'uba berbangsa-bangsa. Wa qabaila bersuku-suku. Lita'arafu untuk saling mengenal. Nah, yang pertama ada kata ya ayyuhan nasu hai manusia. Inna sesungguhnya khalaqnakum kami menciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan wa ja'alnakum dan menjadikan kalian syu'uba berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu untuk supaya bisa saling mengenal. Nah, berikutnya ayat lanjutannya adalah inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia indallahi di sisi Allah atqakum yang paling bertakwa. Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui khabirun maha teliti. Untuk arti keseluruhan dari surah Al-Hujurat ayat 13 artinya adalah wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Coba dibaca di dalam hati. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, dari arti Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, kita memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Sehingga jenis kelamin yang ada di dunia ini itu pasti laki-laki ya perempuan. Hewan juga begitu, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu Allah menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, ada India, ada Cina, ada Arab dan lain sebagainya. Dan juga bersuku-suku di dalam satu bangsa boleh jadi berbagai macam suku. Di Indonesia ada ratusan suku yang mendiami dan masing-masing suku memiliki kalau dalam satu bangsa orang Cina dengan orang Afrika berbeda, orang Arab dengan Amerika juga berbeda, maka di dalam suku juga ada perbedaan, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, berbeda adat istiadat, dan juga tata cara hidup sehari-hari. Nah, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu, Allah mengatakan agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Jadi, menghadapi perbedaan itu justru menjadi sarana kita untuk saling mengenal, bukan malah saling menghina, saling mencemooh, apalagi saling menyakiti.
Dan di antara perbedaan-perbedaan suku bangsa itu, kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Kemudian, dari kandungan-kandungan yang tadi sudah kita sampaikan, kita rangkumkan secara garis besar. Kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu yang pertama, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda dan dijadikan bersuku dan berbangsa untuk bisa saling mengenal. Kemudian yang ketiga, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan yang terakhir, Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Jadi Allah mengetahui semua yang kita perbuat, bahkan semua yang kita pikirkan di dalam hati Allah tahu. Kemudian yang berikutnya ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, haddatsani man sami'a khutbata Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam fi wasati ayyamit tasyrik. Faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Aballagtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Ini adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalian coba membacanya pelan-pelan. Arti dari hadis ini telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu. Rob itu adalah Tuhan ya. Tuhan kalian itu satu. Ayah kalian itu satu, yaitu Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab. Dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah atau orang yang berkulit hitam. Bagi orang yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Hadis ini mengatakan bahwasannya manusia itu Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Tuhan yang satu. Walaupun agamanya berbeda-beda sekarang ya, tapi hakikatnya Tuhannya manusia itu satu. Kemudian yang kedua, bapaknya satu. Bapak manusia itu adalah Adam. Semua kita adalah anak keturunan Adam. Kemudian tidak ada kelebihan bagi orang Arab. Ya, orang Arab atas orang selain Arab. Begitu pula orang selain Arab atas orang Arab. Orang yang kulitnya hitam tidak lebih utama daripada orang yang kulitnya putih. Orang yang kulitnya merah juga tidak lebih utama daripada orang yang kulitnya hitam. Jadi warna kulit, kemudian bangsa, keturunan, dan lain sebagainya itu tidak menjadi standar kemuliaan. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaannya. Walaupun dia hitam, kalau dia takwa maka dia mulia. Walaupun dia pendek, pesek, ya, rambutnya keriting, jelek, tapi kalau dia bertakwa, maka dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat dan hadis di atas yang menjelaskan bahwa yang pertama, Allah yang menciptakan manusia. Seluruh manusia ini
Tuhannya satu, yaitu Allah yang menciptakan. Yang kedua, manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda untuk saling mengenal. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Derajat keduniaan tidak membuat manusia lebih mulia dari yang lain. Seperti yang tadi di dalam hadis, mau Arab kah, mau bukan Arab kah, mau yang hidungnya mancung atau yang tidak mancung, mau yang kulitnya putih atau yang hitam, tidak menjadi derajat kemuliaan, tetapi yang menjadi derajat kemuliaan adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sebagai anak-anak muslim yang beriman, maka perilaku yang sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi, yang pertama adalah senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Dua, saling menghargai dan saling menghormati antar suku, antar sesama, baik yang muslim maupun kepada non-muslim, ya. Baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya dihargai dan dihormati. Tidak meremehkan dan merendahkan suku atau bangsa lain yang berbeda. Dan yang terakhir adalah saling mengenal dan saling menyayangi. Yuk kita saling bersilaturahim. Ketemu dengan orang, menyapa, ditanyain bagaimana dan seterusnya ya. Tidak memandang sebelah mata orang lain. Justru kita harus bersemangat untuk bisa mengenal mereka. Boleh jadi dari perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan dari mereka, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di video ini. Kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Yang pertama, perhatikan. Bacalah arti surah Al-Hujurat ayat 13 berikut. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? A. Supaya saling bersaing. B. Supaya saling menjauh. C. Supaya saling mengenal. D. Supaya saling memusuhi. Jawaban yang benar adalah yang C. Supaya saling mengenal. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan kutipan hadis berikut. La farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Apa maksud hadis tersebut? La farqa itu artinya adalah tidak ada beda. Nah, jadi jawaban yang benar dari A, semua orang Arab lebih mulia. B, tidak ada perbedaan kecuali dalam hal takwa. C, suku Arab lebih tinggi derajatnya. D, warna kulit menentukan kemuliaan. Jawabannya adalah B. Tidak ada perbedaan kecuali dalam hal takwa. Nomor 3. Perhatikan contoh berikut. Berteman dengan teman dari suku berbeda. Contoh tersebut menunjukkan sikap terhadap keragaman dalam hal A. Bahasa, B. Warna kulit, C. Agama, D. Suku. Jawabannya adalah D. Suku. Nomor 4. Dalam kehidupan sehari-hari kita hidup bersama orang-orang yang berbeda suku, warna kulit, dan agama. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? A. Menghindari orang yang berbeda. B. Menolak bergaul dengan mereka. C. Menghormati dan saling bekerja sama. D. Membandingkan kelebihan suku sendiri. Jawabannya adalah C. Menghormati dan saling bekerja sama. Soal nomor 5. Dalam hadis Nabi disebutkan, tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali dengan takwa. Apa yang menjadi ukuran utama kemuliaan seorang dalam Islam? A. Kekayaan. B. Kedudukan. C. Takwa. D. Ilmu. Jawaban yang benar adalah C. Takwa. Nomor 6. Perhatikan contoh sikap terhadap keagamaan. Saat ini menghormati teman yang sedang beribadah menurut agamanya
kita telah menunjukkan sikap terhadap keragaman A. Bahasa, B. Warna kulit, atau C. Agama? Jawabannya adalah yang C. Agama. Dalam hadis Nabi disebutkan, Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Apa dampak dari pemahaman ini terhadap hubungan antar manusia? A. Manusia membanggakan nenek moyangnya. B. Saling menghargai sebagai saudara. C. Saling menjauhi karena berbeda. Ataukah D. Saling berdebat soal asal-usul? Jawaban yang benar adalah yang B. Saling menghargai sebagai saudara. Nomor 8. Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa. Apa hikmah dari keberagaman menurut ayat tersebut? A. Supaya manusia saling bersaing. B. Supaya menjadi iri. C. Supaya saling mengenal. Atau D. Supaya manusia hidup sendiri? Jawabannya adalah C. Supaya manusia saling mengenal. Nomor 9. Dalam masyarakat sekolah terdapat banyak perbedaan suku dan bahasa antar siswa. Jika kamu melihat teman diejek karena warna kulitnya, apa yang sebaiknya kamu lakukan? A. Ikut tertawa. B. Diam saja. C. Menasehati teman agar tidak mengejek. Ataukah D. Menjauh dari korban? Jawaban yang betul adalah yang C. 10. Nabi Muhammad bersabda bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab, merah dan hitam, kecuali karena takwa. Sebagaimana penerapan hadis ini dalam kehidupan masyarakat? A. Mengutamakan orang yang satu suku. B. Menilai orang dari hartanya. C. Menilai orang dari ketakwaannya. D. Menghindari pergaulan antar suku. Jawabannya adalah yang C, ya, ketakwaannya. Nomor 11. Dalam pergaulan sehari-hari perbedaan sering menimbulkan konflik. Apa langkah yang bisa diambil untuk mencegah konflik karena perbedaan? A. Menghindari kelompok. B. Menyamaratakan semua orang. C. Membangun komunikasi dan saling menghargai. D. Menyuruh semua orang mengikuti budaya sendiri. Jawabannya adalah yang C. Membangun komunikasi dan saling menghargai. 12. Dalam kegiatan gotong royong sekolah, banyak siswa dari latar belakang berbeda yang ikut membantu. Apa nilai Islam yang tercermin? A. Persaingan. B. Persaudaraan. C. Kemandirian. D. Pengaruh budaya. Jawabannya adalah yang B. Persaudaraan dan kerjasama. Nomor 13. Ada siswa yang merasa rendah diri karena berasal dari suku minoritas. Bagaimana kamu sebagai teman sebaiknya bersikap? Suku minoritas ini adalah suku yang sedikit dibandingkan yang banyak. Jawaban yang benar dari A, B, C, dan D, jawabannya adalah C. Mengingatkan bahwa yang mulia adalah yang takwa, bukan karena banyak atau sedikitnya. Nomor 14. Islam mengajarkan bahwa Tuhan kita satu dan kita semua berasal dari Nabi Adam. Apa dampaknya? A. Membeda-bedakan. B. Menyatukan. C. Menolak. D. Mengunggulkan. Jawaban yang benar adalah yang B. Menyatukan semua manusia dalam kasih sayang. 15. Seringkali anak-anak memperoleh teman yang berbicara dalam bahasa daerah. Bagaimana sikap yang sesuai dengan ajaran Islam terhadap hal ini? A. Ikut memperolok. B. Diam karena bukan urusan kita. C. Menyuruh teman. D. Menegur dengan baik dan menghargai keragaman bahasa. Jawabannya adalah yang D, ya. Bacalah potongan ayat surah Al-Hujurat ayat 13 berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Lengkapilah potongan ayat tersebut dengan bagian berikutnya yang tepat. Lanjutannya apakah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu waja'alnakum umaman wa qauman liyatafakharu wa faddalna ba'dakum 'ala ba'd
Wa anzalna ilaikumul kitaba wal hikmah. Jawaban yang benar adalah yang A. Betul sekali yang A ya. Nomor 17. Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai teman-teman dari berbagai bahasa dan daerah. Apa sikap yang mencerminkan ajaran surah Al-Quran ayat 13? A. Mengolok. B. Minta mereka menyesuaikan budaya. C. Menghormati. Dan D. Menjauhi. Jawaban yang betul adalah yang C. 18. Nabi Muhammad menegaskan dalam hadis bahwa keutamaan manusia hanya ditentukan oleh ketakwaannya. Apa hikmahnya? A. Masyarakat hidup berdasarkan kekuasaan. B. Tidak ada yang merasa lebih hebat karena keturunan. C. Perbedaan menjadi alasan. D. Manusia harus menonjolkan bangsanya. Jawaban yang benar adalah yang B. Tidak ada yang mengunggulkan keturunannya. Nomor 19. Seorang siswa tidak mau berteman karena temannya berasal dari suku yang berbeda. Bagaimana cara membimbing siswa tersebut agar sesuai dengan nilai Islam? A. Membiarkan. B. Menjelaskan. C. Menyarankan. D. Memberitahu. Jawaban yang betul adalah yang B. Menjelaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Nomor 20. Suatu sekolah, para siswa ini berbagai latar belakang tampil menunjukkan budaya daerah masing-masing. Apa nilai utama yang bisa dipetik dari kegiatan tersebut? A. Menilai mana budaya yang terbaik. B. Mempromosikan. C. Membangun semangat kompetensi. D. Menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Jawaban yang betul adalah yang D. Ya. Nah, inilah soal-soal latihan yang sudah kita pelajari. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian yang sekarang sedang kelas 6 atau kelas 4 ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.